Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Amin Rais sepertinya semakin terpuruk dan semakin, ya mungkin sakit-sakitan kali ya, sampai jantungan teman-teman. Ketika melihat kemesraan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo di hari Minggu kemarin, di mana Pak Prabowo datang ke rumah Pak Jokowi. Setelah Kongres PSI, Pak Prabowo dan Pak Jokowi santap makan malam bersama. Kemudian keesokan harinya di hari Senin, Pak Prabowo sempat diantar oleh Pak Jokowi ke Bandara Adi Sumarno, mengantar kepulangan Pak Prabowo ke Jakarta. Dan inilah bentuk kemesraan mantan kepala negara dan juga kepala negara yang sedang menjabat. Dan para pembenci sepertinya tidak suka dengan momen ini, terutama Amin Rais yang pernah mengatakan bahwa Jokowi semakin terpuruk karena tak pernah dijenguk oleh Prabowo. Tapi sayangnya ya, Amin Rais memakan dan menelan pil pahit teman-teman ya. Nah, selain itu ada video yang dimana ini lucu banget teman-teman. Lucu banget. Kozinudin, pengacara Tompel, pengacara HTI, ini melaporkan banyak sekali pihak, sampai 10 orang kurang lebih kalau nggak salah, di pengadilan Jakarta Selatan. Tapi sayangnya laporannya ditolak dan dia ngamuk-ngamuk. Banyak yang dilaporkan loh, Dian Sandi, Pak Jokowi, KPUD Jakarta kalau nggak salah. Siapa lagi? UGM juga kayaknya. Pokoknya banyak yang dilaporkan sama dia nih. Mungkin mau balas dendam ya, karena 12 kliennya sebentar lagi jadi tersangka teman-teman. Aduh, kasihan banget ya. Udahlah Kozinudin, menyerah aja. Tapi yang paling gongnya teman-teman ya, plot twistnya, ini ada video di mana Rismon ternyata sudah mengakui bahwa dia tidak pernah memegang dan melihat secara langsung skripsi dari Pak Jokowi. Yang selama ini dia gembar-gemborkan kalau sudah melihat primary evidence, sudah melihat skripsi Pak Jokowi, sudah memegang, meraba, mendokumentasikan. Ternyata itu bohong semuanya teman-teman. Memang gerombolan ini suka mengklaim-klaim sendiri gitu ya kan. Aduh, oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Presiden Prabowo sampai sekarang belum menjenguk Jokowi. Kali ini membuat makin ciut nyali Jokowi. Waduh, baru saya ngeliat aja deh. Rombongan demi rombongan yang dulu setiap hari ngantri mau berfoto ria atau berselfie ria dengan Jokowi bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada kata Amin Rais ya kan. Waduh, katanya nggak ada. Kok makin rame ini Amin Rais? Hah? Makin rame ini. Kok Anda bilang nggak ada? Aduh, Amin Rais. Aduh. Sengkuni ya kan. Aduh. Tapi gimana kabar Sengkuni sekarang teman-teman? Ketika sudah melihat video pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, apakah masih sehat? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Dan ini juga diturunkan. Makanya kemarin ada sampai hari ini ya, ketika ada gonjang-ganjing ijazah palsu, ini juga bagian dari ibadah. Ijazah palsu ini bagian juga dari masalah keumatan, masalah publik. Ijazah palsu ini bagian dari ibadah. Mengusut ijazah palsu Pak Jokowi bagian dari ibadah, kata Kozinudin. Masalah politik, bagaimana kita beribadah dalam konteks itu. Oh, ada konteks ibadah yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan ada segolongan umat di antara kalian yang menyuruh kepada ma'ruf, yang cegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jemaah sekalian, jadi kasus ijazah palsu itu saya mendapat cerita sejak asbabun nuzul. Wow. Kozinudin geng Kroy, Suryo CS, semakin panik kliennya berstatus naik penyidikan. Dan sebentar lagi pasti status tersangka. Lucunya, dia yang getol dikit-dikit bernarasi malah menuduh Pak Jokowi membuat narasi. Panik ya? Ya iyalah. Kok ada Mas Agri? Informasi penting. Jadi kan selama ini Saudara Joko Widodo selalu bernarasi akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Dan hari ini saya
selaku kuasa hukum Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, tim mengajukan gugatan secara ikut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena ada sejumlah tergugat, domisili hukumnya itu di Jakarta Selatan. Di antara yang kami gugat adalah Bareskrim Mabes Polri, Reskrim Polda Metro Jaya, kemudian UGM, Wali Amanat UGM, Saudara Joko Widodo, Dian Sandi, Pak Iman Raharjo, ada 11 KPU Pusat, 11? KPU Solo, KPU DKI Jakarta. Jadi tadi sudah sampai pada tahap pembayaran dan tinggal penomoran perkara. Tapi tiba-tiba akun ikut saya mendapat kiriman dari Mahkamah Agung yang berasal dari admin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan kami tidak dapat didaftarkan. Tidak dapat didaftarkan ya kan, kasihan banget Koji Nudin. Sudah mau bayar tapi nggak bisa didaftarkan gugatannya. Luar biasa loh, Bareskrim Polri mau digugat loh. Reskrim Polda Metro juga mau digugat loh. Waduh, banyak sekali mau digugat. KPU Solo, Jakarta, RI mau digugat. Ya, tapi kalau kata Kak Nudin, ya usaha dia ini kan ibadah, teman-teman. Mengusut ijazah Pak Jokowi itu katanya ibadah ya kan, dengan dikuatkan ayat-ayat Al-Quran. Waduh, bahaya banget orang-orang seperti ini ya. Cara-cara Hizbut Tahrir udah digunakan teman-teman dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Cara-cara Hizbut Tahrir udah mulai dilakukan untuk ya memukul lawan-lawan dari Kozinudin. Dan kemarin-kemarin mungkin dia belum menampakkan jati diri sebenarnya, tapi sekarang ya mulai nih pelan-pelan muncul nih siapa sebenarnya Kozinudin. Biar masyarakat semakin paham dan mengerti mengenai jejak rekam orang ini dan seperti apa ideologi dan otak orang ini, teman-teman. Yang tentu sangat berbahaya bagi bangsa dan negara. Di dalam masjid loh. Aduh, ini pemerintah harus ya memperhatikan orang ini nih. Jangan sampai orang-orang kayak Kozinudin, mungkin banyak di luar sana orang seperti dia, tapi bebas-bebas saja berkeliaran menyebarkan kebencian dari mimbar masjid. Ini kan tentu bahaya, teman-teman. Yang katanya itu diterbitkan pada tahun 85. Yang mana tahun 85 belum ditemukan teknologi komputer terus pengetikan Microsoft Word. Jadi supaya sama dengan punya Joko Widodo, maka mereka ulang lagi, munculkan, tetapi semua kosong. Nah, inilah yang harus diusut. Siapakah oknum UGM yang memanipulasi lembar pengesahan atas nama ini? Ini semua saya ekstrak dari video yang di flash disk tadi. Ini yang mengambil video Joshua Sinambela. Oh, dari video Joshua Sinambela. Ya, karena saya tidak punya akses. Kebetulan diberikan pada saya. Oh. Gitu, ya kan? Saya tidak diberikan akses, Mas. Waktu Bang Rismon ke UGM itu video foto itu juga nggak diberikan, cuma foto itu aja. Foto yang kemarin itu. Oh gitu ternyata teman-teman. Rismon gak pernah pegang dan melihat langsung skripsi Pak Jokowi ya. Gak pernah ternyata ya. Hanya dokumentasi dari Joshua Sinambela. Terus ngaku-ngaku si Roy Suryo sudah melihat primary evidence, memegang primary evidence. Ternyata gitu ya kan, kebongkar juga borok mereka satu persatu, teman-teman. Kebongkar juga ya. Akhirnya memang itu kebenaran selalu mencari jalannya sendiri dan selalu menampakkan dirinya sendiri, teman-teman. Dan sekarang bisa kita lihat dan dengarkan secara seksama pengakuan dari Rismon sambil bisik-bisik. Ya dia pikir kita nggak denger gitu ya kan. Bagaimana kabarnya ayah baik. Anda tercinta Bapak Sunarko? Oh, Sunarko. Dan bapak-bapak tercinta dan terhormat lainnya di Forum Purnawirawan. Kemarin ada lihat Bapak Gibran dan juga Bapak Prabowo datang bersama di acara penutupan Kongres PSI. Gimana? Pemakzulan lanjut terus? Jantung lanjut aman? Terus. Kalian pembohong kalian. Kemarin kalian bilang, 1 minggu ini kalau tidak ada kejelasan dari DPR MPR, maka kita akan duduki gedung MPR. Ini udah lewat Pak, udah 9 hari. Udah 9 hari ya kan. Udah lewat deadline-nya. Dan juga kemarin Bapak Prabowo ya, sebelum menuju ke tempat acara penutupan Kongres, beliau singgah dulu loh ke rumah Bapak Joko Widodo. Bukan ke rumahnya Amin Rais, bukan. Bukan ke rumah Megawati, bukan. Bukan juga ke rumahnya SBY, bukan. Tapi beliau ke rumah Bapak Joko Widodo, iya kan? Jadi mereka berbincang-bincang, ngopi-ngopi, makan nasi goreng mungkin. Makan malam dia, Opung. Makan malam mereka. Nah,
Inilah yang memperlihatkan bahwasanya kalian itu terlalu sering membuat hoax, mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo ya semakin hari semakin menjauh daripada Bapak Jokowi. Kalian perhatikan kan, Bapak Prabowo datang ke Solo langsung hormat dengan Bapak Jokowi. Artinya apa? Artinya beliau masih ya memandang Bapak Joko Widodo sebagai sahabat, ya kan? Betul. Cuman muncul kalian aja yang bilang Bapak Prabowo sudah menjauh, Bapak Prabowo sudah ingin membuang wapres ke Papua. Muncul amin tuh, muncul amin. Pemakzulan. Itu aja yang kalian bilang. Itu aja yang kalian bahas. Nggak mungkin dimakzulkan beliau, ya kan? Bapaknya teman dekat Bapak Prabowo. Dan juga Bapak Prabowo katakan apa? Ketika di acara penutupan Kongres, bahwasanya salah satu hewan kesayangannya adalah gajah. Bukan banteng, apalagi onta. Udah jelas ya? Ingat itu. Jelas banget, Bung. Gajah, bukan banteng, apalagi onta. Aduh. Saya tuh nggak sampai apa ya. Saya ingin melihat ekspresi-ekspresi para pembenci, gerombolan-gerombolan pembenci yang selama ini mengatakan Pak Prabowo sudah meninggalkan Pak Jokowi sudah sendiri, Pak Jokowi sudah tidak punya kekuatan lagi, sudah dikucilkan dan lain sebagainya. Aduh, ternyata yang ngomong-ngomong begitu kemarin mana tuh? Udah jantungan belum dia? Kalau menurut Bapak lebih masuk akal mana? Orang tinggal di Mars, kita semua tinggal di Mars, atau rumah DP 0%, Pak? Gini lah saatnya Muslim pilih mana? Susah sih itu. Yang susah dong, ke Mars deh, kan susah nih ke Mars, kita harus bertahun-tahun gitu. Ada solusi lain nih, rumah DP 0%. Menurut Pak Anies lebih, ada dulu orang yang usul itu siapa ya? Anies. Pakai saya nonton itu Pak, debat Bapak sama Pak Ahok, terus kan pas ditanya, pas di counter sama Pak Ahok, Pak Anies jawab tinggal milih gubernur yang pesimis atau saya yang optimis. Gila, berarti lebih optimis mana, DP 0% atau kita hidup di Mars? Nah gini, dan banyak waktu itu yang mengatakan DP 0% tidak bisa dilaksanakan. Ya. Dan terlaksana tuh. Ya. Terlaksana ya? Itu batal tuh ya. Oke. Nah sekarang saya jelasin kenapa DP 0% itu penting. Oke. Jadi kalau kita lihat masyarakat kita, ya, itu ada tiga, dibagi berdasarkan kemampuan ekonomi. Ya. Ada masyarakat bawah, masyarakat tengah, sama masyarakat atas. Ya. Terus kaitkan tiga ini dengan kebutuhan rumah. Ya. Ada industri properti. Ya. Nah, industri properti ini siapa pasarnya? Kelompok bawah? Bukan. Menengah atau kelompok menengah? Tidak. Bukan juga ya? Atas ya? Industri properti. Terus lalu ada program pemerintah bantuan untuk perumahan. Ya, betul. Siapa yang dapat? Yang atas. Kembali lagi, saya sepakat bahwa nanti yang memutuskan pengadilan. Betul, gitu loh. pengadilan. Tapi kembali lagi kan UGM yang mengeluarkan ijazah sudah mengatakan asli. Termasuk Barreskrim, ya kan? Kalau saya hanya melihatnya itu, kenapa? Saya bukan peneliti seperti Mas Roy, ya kan? Jadi kalau dia logika timeline itu ya. Ini logika anak kecil aja gitu loh. Ya logika kan? Jadi, anak kecil. ya kalau menurut saya, makanya sampai saat ini Mas Roy, senyum kau Roy, senyum. grup Anda siapapun mau bilang apa? Menurut saya fakta-fakta, data-data. Kami orang hukum mengatakan nol besar. Nggak bisa maju. Kami tangkap pesanan. Nggak akan bisa maju. Termasuk pengadilan itu sudah berapa kali itu NO, ya kan? TPUA yang di Barreskrim juga kemungkinan besar, ya pasti selesai. Jadi menurut Anda tidak perlu ke pengadilan sebetulnya? Yang ada ini adalah nanti kita lihat. Makanya saya bilang ini isu pemaksulan dan isu ijazah palsu ini sudah game over. Kalau menurut saya, tinggal telenovela dan drama-drama nanti Mas Roy mereka jadi naik sidik, ya kan? Ada tersangka, ada terdakwa, ada narapidana. Itu drama-drama ini yang akan kita nikmati. Betul. Makanya saya sekarang santai-santai gitu. Santai ketawa Roy. Karena saya lihat ini udah ada nih
bukan saya ahli nujum gitu loh. Tapi perkiraan Anda seperti itu ya, bahwa Waduh. Sepertinya memang kita akan melihat drama-drama telenovela yang sangat luar biasa nanti teman-teman ya. Kasus di Polda Metro 4 laporan sudah naik sidik. Dan Polda Metro juga sudah dan mungkin sedang memeriksa para pelapor, para terlapor. Dan nantinya sebentar lagi akan naik pengumuman tersangka. Nah ini yang akan kita nikmati teman-teman. Pengumuman tersangka, bagaimana wajah-wajah mereka yang muram, bagaimana wajah-wajah mereka yang menyesal, bagaimana wajah-wajah mereka yang tertunduk dan juga mungkin malu ya kan. Ngaku-ngaku kemarin peneliti tapi sekarang waduh sudah berbaju oren, nanti naik terdakwa, persidangan, kemudian jadi narapidana. Saya paling menantikan wajah dari Tifa yang selama ini mengatakan katanya dia ini pasukan Allah, ini sunatullah. Waduh, mirip-mirip Anies ya kan. Dan mirip-mirip Kojiruddin tadi. Katanya mengusut ijazah Pak Jokowi itu ibadah. Waduh, wajah Tifa yang paling saya nantikan teman-teman. Seperti apa wajah dia yang kemarin mungkin agak songong. Tapi mungkin banyak yang ingin melihat wajah Roy Suryo gitu kan. Tapi Roy Suryo ini mantan pejabat teman-teman. Roy Suryo mantan pejabat yang memang ya sudah pernah masuk bui gitu ya kan. Berbeda dengan Rismon, Tifa, Kurnia, Rizal Fadilah yang memang baru nih mau menghadapi hal seperti ini teman-teman. Jadi kita akan menantikan wajah-wajah mereka ketika digelar, mereka berjejer dengan baju oranye. Waduh, itu yang akan kita saksikan nanti teman-teman. Dan mungkin ya netizen yang paling dinanti sama mereka ya drama-drama itu, karena banyak sekali di kolom komentar yang mengatakan kapan sih bang mereka di penjara, kapan sih bang mereka ditangkap, kapan sih bang mereka tersangka. Mereka itu sudah bikin gaduh bang, kami udah muak melihat mereka, kami udah capek lihat mereka. Nah itu banyak sekali mungkin luapan-luapan emosi netizen terkait dengan gerombolan-gerombolan ini teman-teman. Tapi sabar teman-teman. Bahkan ada yang mengatakan, Pak Prabowo diam aja Pak. Sabar teman-teman. Pak Prabowo dan pemerintah tidak akan mengintervensi hukum. Walaupun pihak-pihak TPUA ingin agar Pak Prabowo itu mengintervensi hukum. Tapi Pak Prabowo dan pemerintah tidak akan mengintervensi hukum dan tidak akan pernah terjadi ada intervensi. Pokoknya polisi bekerja secara independen, tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi nanti kalau mereka mengatakan polisi masih di bawah kaki tangan Pak Jokowi dan ini dilindungi Pak Prabowo, jangan pernah kalian percaya teman-teman. Karena Pak Prabowo selama ini diam karena dia tidak ingin mengurusi urusan-urusan yang remeh-temeh. Pak Prabowo sekarang sedang berjuang membangun sekolah rakyat, makan bergizi gratis. Apalagi teman-teman, banyak sekali program-program kerakyatan, Koperasi Merah Putih yang kemarin baru diluncurkan. Jadi tenang, jangan seret-seret Pak Prabowo dalam kasus ini. Biarkan polisi bekerja secara independen dan hati-hati. Karena ini menyangkut mantan presiden dan juga mata masyarakat sebagian besar melihat ke dalam kasus ini. Makanya polisi sangat berhati-hati dalam melangkah. Nah, biar apa? Biar nanti di pengadilan gerombolan-gerombolan ini tidak bisa lagi membantah bukti-bukti dari polisi. Makanya polisi sangat berhati-hati dan sangat pelan. Ya, tapi jangan juga kita membiarkan polisi lambat, teman-teman. Kita harus berusaha mendorong polisi agar ayo Pak. Karena kan bukti-bukti ini sebenarnya sudah lengkap kalau nggak salah ya. Karena udah naik sidik, bentar lagi nih teman-teman. Jadi harap bersabar. Kita semua akan merayakan kebahagiaan secara bersama gitu ya kan ketika mereka ini sudah diumumkan sebagai tersangka. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.